Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Novi selaku pimpinan dan yang saya hormati Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada pagi hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Ibu Novi, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan isi rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja pada Ibu Novi kami persilakan untuk memberi pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui, bahwasanya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk kita akan membahasnya pada rapat kali ini, apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran, kepada Ibu Sherly, silakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan di tahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita yang semakin mengalami penurunan. Bagaimana
kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya, dari bagian persoalan kalian, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas kesempatan berbicara yang diberikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah yang besar yang terjadi pada karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Yang terakhir dari bagian operasional, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan operasional yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk-produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang kita produksi. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Isi pendapat itu terkait dengan meningkatkan penjualan produk kita. Menurut saya, yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu juga harus mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Maaf menyela, saya sangat sepadan dengan Ibu Nurul. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan, mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk lain. Nah, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Desi. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Vika, bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit. Karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%. Terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin cara ini lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang lebih besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya, benar.